Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh sahabat sehat untuk diet, misalnya defisit kalori. Nah, ada salah satu metode diet yang mudah dan efektif dalam menurunkan berat badan atau melancarkan sistem kerja tubuh, yaitu intermittent fasting. Hai semua, kali ini saya akan membahas mengenai metode diet IF atau intermittent fasting. Dengan sarapan atau tidak sarapan. Kali ini kita bersama teman-teman dari mahasiswa jurusan Gizi Politeknik Kemenkes Makassar. Ada saya, Ahmad Amanullah, dan Jihan. Halo. Ada juga Ana. Halo. Dan Najwa. Hai. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita bisa jelasin dulu nih, intermittent fasting itu apa sih? Oke, jadi intermittent fasting itu semacam berpuasa dengan menggunakan jendela makan dan jendela nggak makan. Nah, walaupun pada jam puasa kita tuh boleh minum asal yang low kalori kayak air putih. Nah, jadi kita makan nih sekarang, terus nanti nggak makan lagi. Tapi ada aturan jam, misalnya minimal paling nggak makannya tuh setelah puasanya udah dilaksanain kan, sekitar 10 jam, 12 jam, bahkan sampai 18 jam. Oh iya, IF tuh tidak direkomendasiin bagi penderita diabetes tipe 1 dan 2, ibu hamil, menyusui, penderita hipoglikemi, dan beberapa penyakit kronis lainnya loh. Jadi kita tuh harus tahu nih masuk dalam kelompok yang diperbolehkan IF atau tidak. Kalau diet IF ini tuh kita harus punya tujuan nih, apakah pengen ngurangin massa lemak atau maintenance berat badan aja. Kita juga harus tahu metode apa yang digunakan dalam diet IF ini. Ada 3 metode. Pertama ada alternate day fasting, di mana kita melakukan puasa bergantian dengan hari normal. Yang kedua ada modified alternate day fasting. Nah, di mana intermittent fasting 5:2, yaitu 5 hari makan, 2 hari puasa. Nah, yang ketiga ada time restricted feeding, yaitu di mana metode ini paling sering digunakan orang-orang. Nah, di sini kita merencanakan pola makan dan puasa kita dalam sehari. Ada waktu makan dan puasa ibaratnya yang dijelaskan tadi jendela makan. Seperti pada umumnya 16:8 jam atau 14:10. Sebenarnya banyak, tergantung dengan diri sendiri lagi. Yes. Jadi metode yang paling banyak dikenal tuh ya yang ketiga ya, time restricted feeding. Betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang keberhasilan diet ini nih, ya tergantung dengan konsistensi. Apakah rutin, teratur, atau kebiasaannya bisa diubah. Jadi sama halnya orang gemuk yang habitsnya makan aja terus. Jika mau melakukan diet ini, bisa jadi keuntungan. Ya cuman balik lagi, pasti butuh penyesuaian karena kebiasaannya tentu berbeda. Intinya, orang yang gemuk, cadangan makanan yang lebih tinggi memungkinkan dia berpuasa lebih lama. Tapi, tubuh tidak bisa langsung merespon perubahan kebiasaan atau IF itu sendiri. Jadi perlu terbiasa gitu. Oke, kalau ngomong IF ini tuh ada 2 sisi nih. Ada 2 pendapat, yaitu IF dengan sarapan dengan IF tidak sarapan. Mungkin kita tanya Najwa dulu deh. Menurutmu gimana nih metode diet IF ini dengan sarapan atau tidak? Kalau saya sendiri sih jujur lebih milih IF dengan sarapan ya. Secara umum tuh keuntungannya banyak banget daripada ruginya. Kalau misalnya dari Ana? Kalau saya sih lebih memilih IF nggak sarapan ya. Mungkin karena saya sendiri yang nggak suka sarapan, atau karena menurut saya tuh mindset orang-orang Indonesia kebanyakan salah kaprah sama yang namanya sarapan. Iya benar. Kalau misalnya dari Jan sendiri? Sebenarnya saya tuh menerapin pola diet ini, tapi nggak tahu mau IF dengan sarapan atau nggak sarapan. Kalau saya sih sarapan ya sarapan, cuman kalau telat ya nggak sarapan deh. Oh, jadi kamu tuh bingung nih mau pilih IF sarapan atau nggak sarapan? Iya benar. Nah, oke. Jadi ada 2 persepsi antara sarapan dengan tidak sarapan. Kayaknya kita minta dulu deh penjelasan dari Najwa. Kalau IF tuh harus sarapan. Oke, jadi gini, boleh ya saya jelasin dikit? Oke, boleh. Orang-orang yang lagi ngejalanin puasa intermittent sering kali melewatkan sarapan. Nah, gimana kalau orang itu lagi puasa intermittent dengan metode 16 dan terakhir makan pada malam hari? Nah, kondisi ini yang buat mereka mau nggak mau nge-skip sarapan kan? Iya betul. Hal yang perlu diubah dalam kasus ini tuh jeda pengaturan makannya. Dalam hal ini, jika sering berpuasa pada malam hari, coba aja untuk mulai di pagi hari. Kita ambil contoh nih, kalau pakai metode 16 jam, coba buat puasa di sore hari biar besoknya bisa sarapan. Oh, jadi ini tuh kita main jendela makan di pagi hari. Terus anggaplah makan jam 7. Terus puasanya di siang hari. Lalu kita makan lagi di pagi hari. Di sini kita juga tetap harus ngurangin konsumsi gula sama karbohidrat, tapi konsumsi proteinnya yang harus diperbanyak.
pemilihan makanannya juga harus diperhatikan, vitamin, mineral, karbo, terutama protein. Karena semua sel tubuh kita tuh membutuhkan protein. Nah, betul. Orang yang makan di pagi dan sore hari memiliki profil lemak darah yang lebih sehat dan kontrol gula darah yang lebih baik. Sarapan itu bukan sekadar harus membuat kenyang, tapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Nah, jadi perlu digarisbawahi nih, bukan untuk kenyang ya, tapi Iya. untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Nutrisi harian harian. kita dari pagi hari. Ya, selama berkegiatan itu ya. Nah, betul. Oke. Nih, kalau temen-temen yang nge-gym atau cardio gitu, kalau IF dengan sarapan kan biasanya olahraga tuh. Minimal makan 2 jam sebelum olahraga. Iya, betul. Intinya harus ada jeda lah. Terus gimana? Harus sarapan atau enggak? Sebaiknya sarapan sih, cuman takarannya dikit aja. Terus olahraganya setelah semua makanannya udah terproses dalam tubuh. Oke, jadi menurut Najwa tadi nih, sarapan itu penting kalau menjalani IF ini karena makan pagi tuh banyak kelebihannya. Nah, betul. Nah, terus kemampuan otak tuh dan kinerja di pagi hari sampai sore jadi lebih baik daripada orang yang tidak sarapan. Ya, Oke. betul. Oke, sekarang kita ke Ana deh yang IF tanpa sarapan kayaknya udah menggebu-gebu nih. Oke. Oke, jadi gini nih, seperti yang udah kita tahu kan, yang sering dikhawatirin kalau ngelewatin sarapan tuh penyakit mah kan. Ya, Ya, betul. Nah, selain itu juga seperti yang udah dijelasin sama Najwa tadi ya, alasan utama kita harus sarapan tuh supaya tubuh kita lebih bertenaga dan bisa ngelakuin aktivitas selama sehari penuh. Iya. Nah, jadi salah satu penyebab mah ini kan ketidakteraturan dalam jadwal makan. Jadi misalnya nih, makan siangnya jam 12, tapi baru makan di jam 3 sore. Entah itu ada kerjaan kah, entah ada deadline. Nah, sehingga hal ini yang bisa memicu penyakit mah. Kalau kita ngomongin soal penyakit mah, proses terjadi mah tuh sebenarnya gimana sih? Oke, jadi dalam proses pengeluaran asam lambung itu ada 3 fase. Yang pertama itu adalah fase sefalik, kemudian gastrin, sama fase intestinal. Nah, tapi kita bahas fase sefalik aja nih. Fase sefalik ini tuh dimulai saat kita udah mulai nyium atau ngerasain aroma makanan atau saat kita ngelihat atau mikirin makanan. Nah, di kondisi ini yang bikin lambung kita tuh mulai ngeluarin asam lambung untuk mulai mencerna makanan yang bakalan kita makan. Oh, jadi gini ya. Saat kita seharusnya makan, tapi masih ada kerjaan. Terus kita udah mulai lapar nih dan mulai mikirin ini mau makan apa ya. Tapi kita nggak makan. Jadi tubuh bakalan tetap ngeluarin asam lambung yang nantinya bisa bikin lambung iritasi. Nah, betul banget. Kalau misalnya teman-teman terbiasa untuk makan di jam sarapan, ya nggak apa-apa, silakan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak terbiasa sarapan dan nggak ngerasain gejala apapun, ya nggak masalah juga, karena tubuh kita tuh udah pintar banget dan bisa beradaptasi sama kondisi apapun. Oh iya, belakangan ini saya tuh sering banget ngelewatin sarapan karena sibuk sama beberapa kegiatan atau tugas. Jadi saya tuh biasanya makan di jam 12. Di awal-awal pas mulai ada perubahan, saya ngerasa nggak enak, kayak mual, nyeri. Setelah ada berjalan sekitar seminggu, tubuh saya tuh mulai beradaptasi sendiri. Dan akhirnya saya nggak ngerasain gejala seperti itu lagi. Nah, iya bener banget. Nah, kemudian tubuh tuh nggak cuma ngambil energi dari apa yang kita makan tadi, tapi tubuh tuh juga terus ngambil cadangan energi dari tubuh kita. Nah, kayak cadangan lemak sama cadangan glikogen. Jadi, walaupun kita nggak sarapan, bukan berarti kita bakalan ngerasa lemas di pagi hari, karena tubuh kita tuh masih bisa ngasih tenaga. Ya, jadi kalau misalnya kita dengar dari kedua pendapat tadi nih, antara IF sarapan dan tidak sarapan, semua itu kembali lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Nah, dan itu tadi, sarapan itu penting. Saking pentingnya sarapan, kita harus perhatikan apa yang masuk ke tubuh kita saat sarapan. Kalau tidak sarapan ya kembali lagi. Kalau mau coba beradaptasi dengan kebiasaan tidak sarapan, aman kok. Tubuh kita kan sangat pintar beradaptasi. Ya. Tapi pelan-pelan, jangan terburu-buru. Itu aja sih, kembali ke kebutuhan masing-masing. Ya, saya pernah dengar tuh dari Ade Rai, katanya breakfast yang paling baik tuh dengan tidak breakfast. Jenisnya, breakfast terbaik adalah tidak breakfast. Intinya, kalau mau nurunin berat badan, jangan cuma ngelakuin diet IF ini. Coba untuk lakuin olahraga, baik itu kardio ataupun latihan beban. Dan juga perhatikan kalori harian. Terus perhatiin juga pola tidur. Seenggaknya 8-9 jam tidur. Tapi tidur juga harus diperhatiin kualitasnya. Kalau tidurnya di pagi hari sampai siang hari, ya kualitasnya tentu nggak baik dong. Terakhir adalah konsistensi. Oke deh, itu aja untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih teman-teman Najwa, Ana, dan Jihan. Sama-sama. Oke, makasih juga sahabat sehat di luar sana yang telah menonton kami dan mendengarkan kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.